Halo semua, selamat datang di AKS Podcast. Kali ini kita bahas topik yang paling sering ditanyakan, yaitu gimana sih caranya dapat sponsor dari nol. Karena jujur, banyak orang punya ide event keren, tapi berhenti di tengah jalan gara-gara satu hal, yaitu duitnya nggak ada atau nggak dapat sponsor. Padahal sponsor itu bisa jadi sumber dana utama kalau kamu tahu caranya. Jadi kali ini saya bakal bahas langkah demi langkah dari mindset, riset, proposal, sampai follow up biar kamu tahu gimana caranya mulai dari nol, tanpa kenalan, tanpa reputasi besar. Oke, langkah pertama, sebelum ngomongin strategi, kita harus lurusin dulu cara berpikir. Sponsor itu bukan donatur, mereka bukan lembaga amal yang ngasih uang karena kasihan. Sponsor itu investor marketing. Mereka kasih dana karena mereka ngeliat value balik dari event kamu. Jadi kalau kamu datang ke brand atau perusahaan dengan mindset tolong bantu event saya, biasanya mereka langsung mikir, oke, ini orang cuma mau minta bantuan. Tapi kalau kamu datang dengan mindset saya punya peluang promosi menarik buat brand atau perusahaan Anda, nada pembicaraannya langsung beda. Kamu nggak lagi minta, kamu menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Itu perbedaan besar yang nentuin apakah kamu dianggap serius atau enggak. Langkah kedua, riset calon sponsor. Kesalahan umum banyaknya I.O. atau panitia event adalah langsung kirim proposal ke puluhan brand atau perusahaan tanpa mikir. Padahal yang penting bukan berapa banyak proposal yang kamu kirim, tapi seberapa relevan event kamu dengan target marketing brand atau perusahaan tersebut. Misalnya, kamu bikin event musik anak muda, berarti targetmu umur 18 sampai 25 tahun. Brand yang cocok bisa kopi kekinian, minuman energi, clothing, atau produk digital, bukan popok bayi atau alat pertanian. Kamu bisa cari tahu lewat media sosial brand atau perusahaan tersebut, lihat campaign mereka. Event serupa, lihat siapa sponsornya, atau bahkan artikel berita event. Dari situ kamu bisa tahu, oh brand atau perusahaan ini aktif sponsori event kampus, atau perusahaan brand ini fokus ke event olahraga. Jadi waktu kamu approach, kamu gak asal, tapi tepat sasaran. Sekarang mungkin kamu mikir, tapi saya kan belum pernah bikin event besar, gimana bisa dipercaya sponsor? Tenang, semua I.O. atau pelaksana event atau panitia event besar juga mulai dari titik yang sama, yaitu titik nol. Kuncinya adalah bangun kredibilitas. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, seperti tulis konsep event kamu secara rapi, jelaskan siapa target audiensnya, buat rencana promosi yang konkret, misal lewat media sosial, kampus, komunitas, dan lain-lain. Dan kalau bisa, tunjukkan data kecil kayak jumlah followers panitia, engagement media partner, atau potensi jangkauan audiens. Sponsor itu suka hal yang bisa diukur. Mereka mau lihat kalau kamu punya rencana nyata, bukan cuma ide di kepala. Intinya tunjukkan keseriusan dan kemampuan eksekusi. Karena walau kamu belum punya event track record, kamu tetap bisa punya reputasi profesional. Oke, kita masuk ke hal teknis, proposal sponsorship. Banyak yang masih mikir, proposal itu harus tebal dan formal banget. Padahal sponsor nggak punya waktu baca belasan halaman. Yang mereka butuh itu 4 hal ini. Pertama, inti acara. Event kamu tentang apa, tujuannya apa. Kedua, audiens. Siapa yang datang dan kenapa mereka penting buat brand atau perusahaan itu. Ketiga, keuntungan sponsor, logo di mana saja, exposure di media sosial, booth, dokumentasi, dan lain-lain. Keempat, paket sponsorship, biar mereka bisa pilih sesuai budget. Kalau bisa, bikin desain proposal yang visual, clean, dan menarik. Jangan cuma teks hitam putih, tambahkan foto konsep event, mood board, atau bahkan simulasi banner. Sponsor suka sesuatu yang bisa mereka bayangin. Dan yang paling penting, tulis dengan bahasa apa untungnya buat mereka, bukan cuman kami butuh bantuan.
Nah, setelah kamu kirim proposal, jangan langsung diam aja. Ini sering banget kejadian, kirim terus hilang. Kamu harus follow up, tapi ingat bukan ngejar-ngejar kayak jualan asuransi. Lakukan dengan sopan dan profesional. Misalnya, selamat pagi Kak, saya ingin menindaklanjuti proposal sponsorship untuk event yang akan kita laksanakan. Apakah sudah sempat dibaca tim terkait? Kalau belum dibalas, tunggu beberapa hari. Kalau setelah 2-3 kali follow up nggak ada kabar, ya udah move on aja ke brand atau perusahaan lain. Sponsor juga punya prioritas dan waktu sendiri. Dan kalau kamu berhasil dapat sponsor, jangan lupa bangun hubungan jangka panjang. Setelah event, kirim laporan hasil, dokumentasi, jumlah peserta, impresi media sosial. Tunjukkan bahwa mereka nggak salah pilih kerjasama sama kamu. Karena sponsor yang puas, besar kemungkinannya akan balik lagi untuk event berikutnya. Jadi kalau mau disimpulkan, cara dapat sponsor event dari nol itu sebenarnya bisa banget, asal kamu ngerti rumusnya. Saya simpulkan lagi. Pertama, ubah mindset, sponsor sama dengan kerjasama, bukan donasi. Kedua, lakukan riset brand atau perusahaan yang relevan. Ketiga, bangun kredibilitas meski belum punya track record. Keempat, bikin proposal yang menjual value. Kelima atau terakhir, follow up dan rawat hubungan baik. Kalau kamu konsisten, satu sponsor kecil bisa jadi pintu ke sponsor besar di event berikutnya. Oke, segitu dulu AKS Podcast kali ini. Semoga bermanfaat.